dilaksanakan kurang lebih 5 menit lagi dan akan dipandu oleh beliau Al-Habib Nizar bin Husni Al-Idrus, sekaligus bertindak sebagai khatib pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا تحيا به حقائق الإيمان في القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله غافر الذنوب لمن يتوب، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صاحب مقام المحمود. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذرياته، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin muslimat hafizakumullah, hari yang mulia, hari yang agung dan istimewa, tak lepas dari madhar taslim li Khalilillah Ibrahim, bentuk dari pemasrahan total Nabiullah Ibrahim, ketulusan dan keikhlasan dalam ubudiyah kepada Allah, hingga dikenal hingga saat ini, bahkan hingga hari akhir. Dia Khalilullah dan putranya Nabiullah Ismail, anak yang berbakti, terdiri dari ayah yang saleh
buah dari doa yang mulia, Rabbi habli minas salihin. Dialah Ibrahim, sosok ayah yang perlu jadi panutan bagi kita semua, hingga membuahkan keturunan yang soleh pula, meninggalkan dan memberikan sebaik-baik warisan untuk putranya, keyakinan yang kuat, kebaikan akhlak dan budi pekerti, sebaik-baik hadiah, sebaik-baik pemberian dari ayah untuk anaknya. Ma nahala walidun waladahu afdal wa ahsan min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang lebih baik yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya melebihi didikan dari budi pekerti yang baik, pemberian yang terbaik, warisan terbaik, meninggalkan akhlak dan budi pekerti yang baik, hingga tumbuh besar. Nabi Allah Ismail pun mendapatkan didikan yang baik dan mengatakan, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan apa yang telah diperintahkan olehmu, hai ayah, untuk menyembelihku, kau akan mendapati aku dalam keadaan bersabar. Inilah buah dari kesolehan ayah dan doa yang dipanjatkan oleh ayah jauh-jauh hari sebelumnya, membuahkan kesolehan anak yang diteruskan oleh sang anak dalam mubudiahnya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa nahnu al-an? Bagaimana keadaan kita sekarang? Ibadallah, banyak menyebar anak durhaka, banyak menyebar orang tua yang juga durhaka, tak memberikan keteladanan yang baik kepada anaknya. Orang tua hanya mengandalkan sekolah dan pendidikan luarnya guna masa depan anak, entah dunia dan akhirat yang dimaksud dari masa depannya. Namun anak kehilangan panutan dan suri teladan, hingga banyak anak menjadi liar, banyak menjadi nakal, bahkan tak lagi dapat meneruskan ruku dan sujud sang ayah. Belajarlah dengan Nabi Allah Ibrahim, kesolehannya, kebaikannya, ketulusannya, mendatangkan dan menghadirkan anak yang soleh pula. Hingga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga berkata, inni la ukthiru salah li'ajlika ya bunay. Aku berbanyak solat demi kesolehanmu, wahai anakku. Karena kesolehan orang tua akan berpengaruh kepada kesolehan anak pula. Ibadallah, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya pula kita berada di hari yang mulia, di hari yang dari tadi malam bergema suara takbir di mana-mana, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, dan mengicilkan serta menghinakan selainnya dari dunia dan seisinya. Di hari yang kemarin, ribuan bahkan jutaan perwakilan dari umat Islam menikmati subuhan Arafah yang diberikan, hingga mereka mendapatkan rahmat dan ampunan Allah yang Allah tuangkan bagi mereka. Hingga dikatakan Abdullah ibn Mubarak ketika menemui Sufyan Ats-Tsauri di padang Arafah sana, menangis dia dalam munajat seraya bertanya,
siapa yang paling bersalah dan berdosa di hari ini dari umat manusia ya Imam? Dia menjawab, mereka yang menyangka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi menyebutkan, tak pernah terlihat sebelumnya syaitan yang lebih kecil, lebih hina dan lebih sengsara melebihi ketika dilihat di hari Arafah. Dari saking banyaknya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan. Bagaimana kita yang belum ditakdir untuk wukuf di Arafah sana? Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata, "Man lam yastati al-wukuf bi Arafah falyaqif inda hududillah." Siapa yang tak bisa wukuf di Arafah, maka hendaknya dia wukuf, dia berhenti dari semua batasan-batasan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yastati al-mabit bi Muzdalifah, dan siapa yang tak bisa menginap di Muzdalifah, falyabit azmahu ala ta'atillah liyugarribahu wa liyuzilfah, maka hendaklah menginap dalam tekad yang kuat di atas patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yaqdir an yadbaha hadiyahu bi Mina, siapa yang tak mampu menyembelih kurbannya di Mina, falyadbah hawahu huna liyablugha bihil muna. Siapa yang tak mampu menyembelih kurbannya di Mina sana, maka hendaknya dia menyembelih hawa nafsunya di sini agar tercapai cita-citanya. Wa man lam yastati al-wusul ila baitillah, siapa yang tak bisa nyampe ke Ka'bah rumah Allah, falyaqsud rabbal bait, maka hendaknya dia bermaksud mendatangi pemilik rumah Baitullah, mendatangi Allah. Innahu aqrabu ilaihi min hablil warid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepadanya melebihi urat yang ada di lehernya. Jika ibadah haji belum juga kita dapat kerjakan dan belum ditakdirkan, maka ambillah kesempatan yang telah disebutkan. Wukuflah dan berhentilah dari maksiat yang menjadi kebiasaan. Menginaplah dalam tekad yang kuat dalam takwa dan taat kepada Allah. Sembelihlah dan didilah hawa nafsu yang menjadi musuh utama kita semua, dengan mujahadah lewat ibadah yang Allah perintahkan, serta datangi Allah. Jika kau tak dapat mendatangi Baitullah, datangi Allah yang lebih dekat dari urat yang ada di lehermu. Dia dekat kepada kita melebihi dekatnya siapa saja dari yang ada di dunia, melebihi dekatnya urat nadi yang ada di badanmu. Jika kita mendatanginya berjalan kaki, maka dia akan mendatangi kita dengan berlari-lari. Lebih cepat perhatiannya kepada kita semuanya, melebihi perhatian kita. Ibadallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Juga minal ma'lum, kita ketahui bersama bahwa ibadah yang afdal untuk dilakukan di hari ini menyembelih hewan kurban, seperti yang telah disyariatkan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada putri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, "Qumi washhudi ila udhiyatiki." Berdirilah, saksikanlah hewan korbanmu, hadirilah penyembelihan binatang korbanmu. Fa inna awwal qitrah taqtur min damiha yughfar laki ma salaf min dhunubik. Sesungguhnya
tetesan pertama dari darah hewan kurban yang jatuh ke bumi akan menjadi tebusan dosa-dosamu dari yang telah lewat. Sayyidah Aisyah bertanya, "Ahada lana khassa li ahli bait ya Rasulullah?" Apakah keistimewaan ini khusus untuk kami ahlul bait ya Rasulullah? Aw lana walil muslimina 'ammah? Atau ini untuk kami dan semua umat Islam pada umumnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal walil muslimina 'ammah." Ini untuk semua umat Islam. Ketika berkorban di tanggal 10 Dzulhijjahnya atau ayyam tasyriknya, maka tetesan darah yang pertama jatuh ke bumi jadi tebusan untuk dosa-dosanya yang telah lewat hingga bersih dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kambing, itu sapi dan binatang ternak yang lainnya menjadi pengganti sesembelihan dari Nabi Ismail. Fafadainahu bidhibhin azim. Ditentukan oleh Allah, diputuskan oleh Allah untuk Ismail digantikan dengan kambing yang dibawa oleh malaikat Jibril. Dan hebatnya binatang-binatang ternak makhluk Allah itu menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih, mereka bersujud, mereka menerima ketentuan Allah, tidak memberontak untuk disembelih menjadi binatang korban di setiap tahunnya. Sehingga dikatakan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, "Rubba bahimatin khairun min raqibiha." Kadang binatang yang ditumpangi, disembelih lebih baik daripada yang menumpanginya atau yang menyembelihnya. Karena itu binatang tak berhenti bersujud. Karena itu binatang tak berhenti bertasbih dan menerima akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala manusia yang menyembelihnya masih dalam keserakahannya, masih di dalam melawan perintah Allahnya dan tidak menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan di dalam hidupnya. Hingga dari sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk berbuat baik dengan itu binatang. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Berbuat baik saat menyembelihnya, berbuat baik saat menyeretnya, berbuat baik saat membawanya, berbuat baik dengan binatang ternak yang menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihalalkan dagingnya untuk kita semua. Kemudian kita pakai dari energi dari buah makanan yang kita makan tadi untuk ibadah sebagai wujud syukur dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah berkhidmat-khidmat dengan binatang yang sudah disembelih, namun setelah itu digunakan energinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat dia dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dari majlis salat Idul Adha ini, mari kita belajar banyak dengan kebaikan sebagai seorang bapak Nabi Allah Ibrahim dan sebagai seorang anak Nabi Allah Ismail. Mari kita perbaiki, mari kita jaga kesolehan kita sebagai seorang ayah. Jangan hanya mengandalkan universitasnya, dunia pendidikannya, namun ayah tidak memberi contoh yang baik kepada anaknya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak lahir dalam kesucian, maka tergantung orang tuanya yang bisa meyahudikan dan menasarakan serta memajusikan anak didiknya. Kemudian mari kita besarkan Allah dengan sebesar-besarnya ketika bertakbir dengan takbir mutlak terus menerus sampai akhir hari tasyrik. Setiap selesai melaksanakan salat 5 waktunya, bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita obati kesombongan kita. Mari kita obati keangkuhan kita serta keegoisan kita selama ini dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mali bin Adam al-kibir. Sayyidina Ali berkata, apa yang perlu disombongkan oleh manusia? Awwalu nutfah, awalnya dari sperma, air mani yang hina, hidup kemudian membawa kotoran kemana-mana hingga matinya menjadi bangkai yang busuk bau, tak ada yang sanggup menciumnya. Tak ada yang perlu disombongkan, yang maha agung dan besar hanya Allah. Jangan sampai kekayaanmu, jabatanmu, ilmumu, keahlianmu jadi modal kesombonganmu dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Man istada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah tawadhu'nya, tidak bertambah hidayah. Siapa yang bertambah hartanya tapi tidak bertambah hidayahnya, siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka hakikatnya tidak ada tambahan untuk dia selain tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, yang terakhir kesimpulannya, yang terakhir ayo, yang mampu di antara kita berkorbanlah. Siapa yang diberikan kemampuan kemudian tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan musola kami, tempat sholat kami. Dalam riwayat disebutkan demikian. Berbagilah dengan sesama hal yang membahagiakan. Apa yang terjadi dari penyakit yang menyebar di binatang-binatang yang ada, namun sebagian banyak lagi yang lainnya yang masih dijaga kesehatannya oleh Allah, jangan menghalangi kita untuk kita berkorban dan berbagi. Bagi yang mampu di antara kita, tunjukkanlah dan berbagilah dengan sesama untuk menjadi kendaraan kita melewati sirat yang tajam nanti hingga membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Justru idfa'ul bala bis sadaqah, angkat dan usir bala musibah ini dengan banyak bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kau berikan dari kebaikan untuk Allah, maka nantinya akan kalian dapatkan kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa orang tua kita serta orang yang mendahului kita dari yang beriman kepada Allah. Semoga Allah bersihkan hati kita dari kesombongan, membantu kita untuk menjadi orang yang soleh dan solehah, panutan untuk anak-anak kita dan keluarga di rumah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban, berkorban untuk membuktikan iman dan cinta kita kepada Allah, diberi keikhlasan dalam ibadah, diberi afiat jiwa raga serta hati kita, dan diberi taat di sisa umur yang ada. Allah sibukkan kita dalam takwa, Allah beri kita ikhlas dalam menjalankannya, serta Allah muliakan kita dengan husnul khatimah saat meninggalkan dunia ini, menjadi orang yang diridhoi Allah, dicintai Allah, dan meninggal dunia dengan sebaik-baik akhir hidup kita dengan iman dan Islam, mati dengan membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah terima para jamaah haji ibadah hajinya, Allah berikan keselamatan hingga pulang ke tanah air dan rumahnya, dan membawa banyak rahmat Allah ditebarkan untuk kita semuanya, serta Allah takdirkan di tahun-tahun berikutnya untuk kita menjadi tamu Allah, ziarah ke makam Rasulullah, melaksanakan ibadah haji dan umrah dalam keafiatan dan kebaikan serta kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. In Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.